ketika seorang anak lahir atau ketika ada orang menjadi disabilitas di dalam keluarga, dianggap beban, dianggap masalah, dianggap sebagai kutuk dan lain sebagainya. Saya nggak tahu, psikologi mungkin lebih paham ya. Tapi saya yakin di dalam batin dia ada merasa gue kok nggak kepake. Nah kalau ini kok ada yang kurang. Ada yang kurang. Nah, diskusi psikologi. Hai teman-teman KBR, semoga teman-teman lagi dalam kondisi yang sehat, kabarnya juga baik, dan semoga teman-teman gak lupa untuk terus jaga kesehatan mental. Karena teman-teman itu sepenting itu, ya. Kamu tuh sepenting itu. Jadi please teman-teman Disko, jaga diri sendiri. Dan hari ini kita mau menjaga diri kita sendiri dengan mendengarkan pengalaman dari orang yang sangat spesial. Kenapa seperti itu? Sebelumnya kita mau ngobrolin dulu tentang pengalaman hidup. Setiap dari kita kan pasti kita punya pengalaman hidup masing-masing. Dan pengalaman hidup masing-masing itu menjadi sesuatu yang unik dan spesial untuk diri kita. Mungkin hanya kita yang betul-betul paham, tapi dengan kita saling bercerita, kita jadi memahami dan mengenali kekuatan-kekuatan orang lain yang bisa menginspirasi kita. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang perjalanan hidupnya ini di dalamnya terkait dengan disabilitas. Pengen tanya dulu sih sebenarnya sama teman-teman KBR. Apa sih yang teman-teman pikirkan ketika aku mengatakan ada teman-teman yang memiliki disabilitas tertentu? Masih ada gak sih di era 2025 ini yang berpikir teman-teman disabilitas tuh kayaknya gak bisa apa-apa, jauh dari kata sukses, gak berdaya? Semoga sih teman-teman KBR gak ada yang kayak gitu ya. Karena menurutku itu udah pemikiran yang gak zaman banget. Tapi hari ini kita akan mendengarkan dan membuktikan lagi dan lagi bahwa semua orang termasuk teman-teman disabilitas itu punya kemampuan untuk mencetak kisah sukses mereka sendiri. Meski bisa dibilang situasinya, lingkungannya, mungkin dukungannya sejauh ini masih belum ideal, belum terlalu berpihak pada mereka, tapi teman disabilitas masih punya kesempatan dan kesetaraan, dan kita usahakan agar mereka punya akses yang bebas dari diskriminasi. Nah, untuk ngobrol-ngobrol tentang ini tentunya aku tidak sendiri. Di sini ada Komisioner Komisi Nasional Disabilitas KND, Pak Kikin Tarigan. Halo Pak Kikin. Apa kabar Pak? Baik. Oke. Panggil abang aja. Panggil abang aja? Gak Abang apa-apa. Kikin? Iya Abang Kikin. Oke. Siap Bang Kikin. Bang Kikin lagi ada kesibukan apa nih Pak? Mungkin boleh diceritakan sedikit? Ya, kalau sebagai komisioner ya, tugas kita kan melakukan monitoring, evaluasi, dan juga advokasi. Ada beberapa hal terkait dengan advokasi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang masuk ke Komisi Nasional Disabilitas. Ada juga advokasi-advokasi terkait kebijakan. Misalnya kita mendorong setiap daerah untuk bikin peraturan daerah turunan dari undang-undang, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ya selebihnya pasti ada aja kegiatan gitu ya. Lebih pada situ aja. Luar biasa ya Pak ya. Jangan terlalu bahas program nanti. Oh iya, nanti bosen ya. Pada bosen gitu. Oke. Tapi intinya gini, teman-teman KBR, Bang Kikin ini sangat-sangat serius dalam memperjuangkan semua hal yang bisa didapatkan oleh teman-teman disabilitas agar mereka bisa hidup optimal dan sepenuhnya ya Pak ya. Dan mungkin sedikit informasi dulu nih bahwa Komisi Nasional Disabilitas adalah lembaga independen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertujuan untuk memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Betul ya Bang? Betul. Jadi selama ini kan masyarakat lebih kenal Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak gitu. Dan per tanggal 1 Desember 2021 negara telah melantik kami 7 orang, ya, Presiden melantik kami 7 orang sebagai Komisioner Komnas Disabilitas. Kenapa negara membentuk Komisi Nasional Disabilitas? Itu karena kita ikut dalam kesepakatan global, kita menandatangani Konvensi Internasional tentang Penyandang Disabilitas. Konsekuensinya kita harus punya undang-undang dan membentuk komisi. Seleksinya juga panjang. Seleksinya menarik. Kenapa tuh Pak? Ya karena negara tuh panitia seleksi ya. Sama seperti seleksi-seleksi tempat lain ya. Pertama tahap pemberkasan. Yang kedua CAT. CAT itu kan antara orang netra, orang amputasi, orang tuli. Itu kan pasti caranya beda-beda. Nah
Yang menarik adalah panitia memberikan cara-cara khusus kepada penyandang disabilitas apapun ragamnya, termasuk pada waktu psikolog. Kalau psikolog itu kan ada gambar kotak-kotak itu yang diputar-putar kayak gitu kan. Ya teman netra kan nggak bisa lihat. Oh iya betul. Ya kan? Tapi panitia mencari cara. Mencari cara gimana caranya supaya 7 orang ini terpilih kualitasnya sama. Wow, luar biasa. Saya dengernya senang banget loh, Bang Kikin, bahwa dari rekrutmennya aja bisa loh rekrutmen itu dipersonalize sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Betul. Wow, yes. Tadi cerita tentang dunia kerja, mesti dunia kerja juga melakukan hal serupa. Iya, itu dia. Jadi sebenarnya bisa. Sebenarnya mungkin. Jadi kalau bicara tentang disabilitas, itu kan pertama ada hambatan dari dalam individu. Yang kedua, hambatan itu datangnya dari luar. Nah, yang dari luar ini yang seringkali tidak akses dan tidak memenuhi harapan teman-teman disabilitas gitu loh. Sehingga akhirnya pandangan orang teman-teman disabilitas itu tidak punya kemampuan itu semakin wujud gitu loh. Karena aksesibilitasnya tidak terbentuk gitu loh. Betul. Dan Bang Kikin sendiri ini kan sekarang sudah bekerja bisa bilang langsung di bawah presiden ya. Langsung bertanggung jawab kepada presiden. Tapi jarang ketemu. Iya, tapi menurut saya itu sebuah kisah sukses Bang Kikin. Dan mungkin kalau teman-teman KBR yang mendengarkan juga nggak tahu ya, bahwa sebenarnya Bang Kikin ini sendiri merupakan penyandang disabilitas wicara, malformasi palatum, hingga usia 7 tahun karena kondisi pada langit-langit mulut. Mungkin boleh diceritakan sedikit gimana ini Bang? Pertama kan memang anak-anak usia dari 0 sampai sekian pasti nggak bisa ngomong ya. Ngomong tuh apa adanya. Tapi kalau pada saya itu kalau teman-teman lihat teman sumbing ya. Kalau sumbing itu kan di luar ya. Kalau saya itu di dalam. Jadi langit-langit saya itu pecah. Ya minum aja nggak bisa. Minum nggak bisa apa segala macam gitu ya. Akhirnya saya dioperasi plastik. Saya sudah pernah oplas gitu. Iya, sudah pernah oplas ya. Saya belum pernah nih, Pak. Pernah, saya udah ya operasi, kemudian saya terapi wicara. Saya sebut aja dulu di Keramat ya masih Santirama namanya. Saya juga sekolah di SLB. Ya. Jadi memang proses-proses ini yang membuat proses disabilitas ini yang gini ya. Ketika kita merasa beda, kita tidak percaya diri. Gitu. Nah itu yang utama. Sehingga kenapa saya harus tetap selain terapi juga sekolah supaya pemulihan rasa percaya diri saya. Seperti itu. Anak saya 3, 2 non disabilitas, yang ketiga sama seperti saya. Mengalami malformasi palatum, dioperasi plastik juga, kemudian terapi wicara juga dan SLB. Tapi sekarang sudah bisa ngomong. Iya. Ini yang menarik sih dari kisahnya Bang Kikin ya. Bukan cuman tentang hal fisiknya, tapi mentalitasnya itu penting banget. Gimana kita lihat bahwa kita harga diri kita itu tidak terpengaruh dari kondisi fisik kita. Betul. Itu gimana cara Bang Kikin membangun mentalitas itu? Tapi gini, tetap ya bagi teman disabilitas. Menganggap diri berbeda dan dianggap orang berbeda ini pasti masalah, ya. Sehingga ketika dia tampil di lingkungan manapun, ini pertama orang bisa ngertiin gue gak? Kan pertama kan gitu. Apapun ragam disabilitasnya ya. Misalnya kalau pakai kursi roda, ini kira-kira orang mau bantu gue gak? Atau sebaliknya, ini orang bantu gue maunya apa nih? Selalu ada seperti itu. Nah, itu terbangun dari keluarga. Awalnya pijakan itu adalah keluarga. Ketika seorang anak lahir atau ketika ada orang menjadi disabilitas di dalam keluarga, dianggap beban, dianggap masalah, dianggap sebagai kutuk dan lain sebagainya. Saya nggak tahu, psikologi mungkin lebih paham ya. Tapi saya yakin di dalam batin dia ada merasa gue kok nggak kepake. Nah kalau ini kok ada yang kurang. Nah jadi sebetulnya tergantung keluarga dulu. Kalau keluarga bisa memberikan pemahaman bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu beragam, bahwa keunikan kamu adalah di sini dan seterusnya. Saya yakin setelah itu dia bergaul di lingkungannya sama teman-temannya, bukan tidak terbiasa dibully, tapi dia sudah punya rasa percaya diri yang kuat, kurang lebih seperti itu. Dia bisa sekolah dan pada akhirnya dia bisa bekerja. Tapi kalau pada tahapan-tahapan awal seperti yang di awal tadi itu tidak terlaksana, nah biasanya kan itu yang dikatakan orang teman-teman disabilitas selalu menjadi beban. Sebetulnya tidak. Nah, bicara success story tadi
ya setiap orang pasti punya success story dan tidak bisa dibandingkan ya. Pengalaman saya sendiri ketika waktu itu setelah sekolah di SLB, saya sekolah di sekolah reguler. Untungnya bagi saya itu ikut pramuka. Ada kegiatan sosial. Ada kegiatan sosial, ada interaksi dengan teman-teman, macam-macam segala. Kan belajar banyak kepemimpinan juga di situ. Disitulah saya mulai betul-betul rasa percaya diri saya makin timbul. Keluarga support, setelah keluarga support, lingkungan support, sekolah teman-teman support di gerakan pramuka ini, saya menjadi lebih, boleh dibilang saya menjadi setelah itu jadi ketua terus. Nggak pernah nggak ketua, juara terus itu. Kepemimpinannya betul-betul dibangun di situ. Terbangun di situ. Nah, jadi sebetulnya kalau bicara tentang bagaimana teman-teman disabilitas diharapkan bisa sukses atau siapapun, perluaslah interaksinya gitu. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang pertama orang bisa melihat kita, kita juga bisa melihat orang, kemudian ya rasanya itu hal umum ya. Hal umum, siapa saja bisa seperti itu. Ya kalau sekarang kita hanya di rumah saja, teman disabilitas tidak terlibat kemana-mana, ya akhirnya ya tidak bisa dilihat orang itu. Betul. Ini satu insight yang menarik banget dari Bang Kikin. Kan Bang Kikin sendiri yang mengalaminya. Bang Kikin melihat bahwa support keluarga dan bagaimana keluarga itu mempersepsikan seseorang yang punya disabilitas tertentu itu sangat mempengaruhi bagaimana orang ini memandang diri dia sendiri. Dan ini bahkan bukan cuman teman-teman yang punya disabilitas sih Bang. Kita yang nggak punya disabilitas fisik pun ketika keluarga menganggap beban, keluarga nggak menerima, itu pasti terdampak rasa percaya dirinya, merasa tidak berharga atau kurang berharga. Dan tadi yang Bang Kikin bilang, kalau saya nih yang bantu banget itu dengan ikut pramuka. Itu juga insight yang bagus banget karena memang untuk teman-teman lain pun ketika kita ada di dalam suatu kelompok, kita dihargai, kita diterima, kita didengarkan, itu powerful banget untuk kesehatan mental kita. Kita jadi ngerasa, wah, di dunia ini saya ada gunanya loh. Wah, kalau nggak ada saya, itu nggak akan sebagus ini loh acaranya, nggak akan seoke ini loh komunitasnya. Itu kan sukses kecil yang kalau dikumpulkan menjadi itu benar-benar snowball efek banget ke diri kita sendiri. Nah, terkait itu juga tadi kan teman-teman mungkin perlu tahu ya, disabilitas itu kan ragamnya kalau menurut undang-undang ada fisik, ada sensorik, ada mental, ada intelektual. Yang dua ini seringkali nggak kelihatan. Nah, kalau fisik sama sensorik katakanlah di keluarga langsung ketahuan, orang tua langsung bisa bagaimana menanganinya. Nah, kalau yang mental intelektual ya, seringkali orang tua tuh hanya melihat anaknya bandel, males, bodoh, ya, tidak taat, diomongin A, ngerjain B. Kebayang nggak kira-kira anak itu sakit banget. Itu kayak kita nggak punya kaki dipaksa lari tiap hari. Betul, seperti itu. Jadi kan hal seperti ini yang orang tua juga mestinya paham. Ya, orang sebagai psikolog mungkin tahu lah. Seringkali kan teman-teman nih dianggap tidak dipahami oleh orang tuanya. Betul. Dan memang nggak dipahami, nggak tahu kalau itu adalah disabilitas gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya sama-sama kasihan sih Bang. Karena untuk anaknya kasihan dia harus di-treat dengan cara seperti itu. Untuk orang tuanya kasihan juga karena mereka itu kurang pengetahuan. Jadi mereka melakukan hal-hal yang ternyata menyakiti. Hanya karena mereka nggak tahu. Dan akhirnya kan relasinya biasanya jadi kurang baik ya Pak ya. Relasinya kurang bagus, bahkan sampai maaf ya, sampai dewasa berkeluarga banyak masalah nanti. Kalau nggak dipahami gitu loh. Belum lagi kalau itu menjadi luka batin misalnya kan, ya makin jadi snowball gitu. Betul. Jadi memang untuk teman-teman yang mendengarkan ini ya, kita perlu peka banget bahwa dimanapun kita berada, penting banget untuk kita menerima, mendengarkan, menghargai orang lain. Ini disabilitas maupun non disabilitas ya, siapapun itu, karena dengan itu kita bisa membantu mentalitas dia, membantu percaya diri dia, sehingga bisa seperti Bang Kikin lihat saat ini, success story-nya udah jelas banget bisa kita lihat di depan mata. Boleh dibilang sukses ya. Setiap orang punya success story lah. Gak semua orang harus seperti saya juga kan. Yes. Saya sama anak-anak juga
ya terserah kalian mau jadi apa, maunya kalian aja lah kayak gitu. Oke. Dan ini sebelum kita lanjut lagi ya Bang ya, ada sedikit success story lainnya yang mau kita lihat. Kita mau ajak teman-teman KBR untuk menyimak teman-teman disabilitas yang telah menorehkan kesuksesannya di berbagai bidang. Ini ada David Wiono Ansil, seorang pengusaha UMKM, lalu ada Hoirul sebagai seorang penulis, dan Michael Valentino seorang content creator. Dagangan apa? Oh ya ini Kak, saya jualan salad buah Kak nih, salad buah sama peletikan stik Ansil nih Kak. Jadi saya belajar untuk usaha, walaupun saya sebagai penyandang disabilitas, tapi saya harus memiliki daya juang, daya semangat dan daya kreatif Kak. Bahwa disabilitas itu bisa loh, seperti apa orang-orang non disabilitas, kita mempunyai daya saing. Sendiri atau? Kebetulan saya ini bekerja sama dengan ibu-ibu rumah tangga. Waktu itu saya bereksperimen bekerja sendiri, tapi saya mengalami suatu kendala untuk mobilitas, untuk belanja sana ke situnya itu saya agak kerepotan untuk belanja. Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya saya tetap bisa bisa jualan dan saya tidak terlalu capek atau memakan energi yang banyak. Akhirnya saya mengajak ibu-ibu untuk berkolaborasi atau bekerja sama. Oke Bu, tolong saya buatin salad, tolong saya buatin stik sukun, stik tales, nanti saya yang jualan gitu Kak. Sudah berapa lama? Belum begitu lama sih ya Kak. Tapi emang saya emang baru-baru ini udah beberapa bulan lah ya untuk jualan seperti ini. Sebelumnya memang saya juga emang senang jualan, tapi jualan ke asongan gitu. Karena apa ya? Jualan itu juga ada seninya loh. Kayak kita tuh seni SKSD, terus bagaimana kita belajar berkomunikasi, bagaimana bersosialisasi, pokoknya asik deh, serius. Satu lagi. Iya tuh Kak. Kunci sukses dari Kak Ansil. Kalau kunci sukses, ini dari perspektif saya atau sudut pandang saya, sukses itu bisa dimiliki oleh semua orang asal kita itu mau berjuang, mau berusaha. Tugas kita hanya usaha, berjuang. Ya kalau kita tidak berusaha, tidak berjuang, apa yang ingin kita dapatkan? Semua orang pasti ingin sukses, tapi bagaimana untuk menuju sukses itu? Sukses itu menurut perspektif saya, bagaimana kita bisa menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri. Be the best of yourself. Jadi yang terbaik dari dirimu sendiri. Kalau untuk kumpulan puisi, buku kumpulan puisi itu judulnya Cahaya Gempita Aksara. Cahaya Gempita Aksara, yang mana itu saya terbitkan dengan salah satu penerbit dari yaitu Si Publishing. Untuk saat ini sih alhamdulillah ya sudah lumayan banyak ya untuk buku-buku yang tersedia dalam bentuk braille ya, kayak misalnya majalah, terus juga buku kumpulan puisi dan lain sebagainya itu sudah tersedia dalam bentuk braille gitu. Hanya saja tidak diinikan secara umum gitu ya, tidak seperti halnya buku-buku yang pada umumnya gitu yang tersedia banyak toko gitu. Hanya beberapa tempat saja yang menjual gitu ya, kebanyakan adalah lembaga-lembaga yang memang fokus terhadap disabilitas netra itu. Memang pada dasarnya persaingan itu bagus ya. Terkadang kalau kita ada saingan berarti itu ada bahan bakar untuk kita bisa jauh lebih baik lagi. Dan kedepannya tentu saja dengan adanya persaingan itu bukan berarti itu satu hal yang negatif. Justru kita butuh teman-teman disabilitas juga bisa berkarya dan juga tentunya banyak edukasi yang mungkin bisa disampaikan ke semakin banyak orang juga di luar sana yang belum mengetahui secara detail ataupun sekedar mengetahui tapi hanya sebagian dari kecil dari pengetahuan yang mungkin tidak diajarkan juga di sekolah.
ini lagi-lagi terkait dengan disabilitas yang tidak terlihat ya. Iya. Jadinya orang judgmental gitu, kayak loh kok itu orang duduk di situ sih, emang dia punya disabilitas apa gitu. Ini yang masih perlu diedukasi lah ya. Iya. Pertama bagi teman disabilitasnya sendiri juga, tidak semua teman disabilitas juga mau sharing atau gimana? Declare ya, bahwa dia disabilitas. Mungkin dia takut nanti ketika orang tahu saya disabilitas, ini saya bisa kerja nggak? Nanti kaitannya sebenarnya ke situ kan. Ketika dia tahu saya disabilitas, bisa dipahami nggak? Kan seperti itu. Nah tadi kalau di ruang hambatan-hambatan tadi, jadi setelah ada di jalan sampai dia di kantor pun seperti itu ya. Apakah iklim bekerja di kantor itu support terhadap dia, ya, mulai dari cara memandang disabilitas, sarana dan prasarana, kebijakan pimpinan terkait disabilitas. Ada teman disabilitas mental, dia butuh waktu katakanlah 1 minggu itu ada plus 1 hari yang lebih ya. Yang libur gitu yang libur. Kalau kita mengacu pada aturan kan nggak bisa, kan? Nah itu seringkali teman-teman kalau yang kantornya tidak ramah disabilitas perspektifnya, akhirnya ya dia bolos atau apa segala macam. Padahal kan sebetulnya bisa dengan cara kerja sekarang, sebetulnya orang bisa diberikan target pekerjaan sehingga akhirnya jobnya terselesaikan seperti itu. Apalagi yang disabilitas mental sih Pak. Iya. Itu betul-betul masih bisa dibilang belum banyak kelonggaran yang bisa dibantu. Atau bahkan bukan cuman kelonggaran ya, tapi beda jenis aja gitu pekerjaannya. Itu yang masih susah untuk di personalize ketika di tempat kerja. Betul. Jadi ya memang dunia kerja itu kan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan ya. Tetapi kan nah tadi kan saya bilang kan teman disabilitasnya belum tentu mau declare kan. Nah tapi kantornya juga belum menunjukkan ada itikat. Nah jadi nggak ketemu gitu loh. Iya, jadi ibaratnya mau minta tolong tapi kita sendiri nggak yakin akan ditolong atau enggak. Malah udah takut dulu. Malah kita mungkin ngelihatnya pengalaman buruk. Iya, betul. Oke. Jadi sebenarnya kira-kira apa sih Pak yang bisa kita bantu, kita support supaya teman-teman yang punya disabilitas ini bisa lebih nyaman dan aman dan menjalankan hidup mereka tuh dengan perasaan bahwa mereka bisa dan akan disupport. Ya. Jadi kan kalau menurut WHO nih ya, menurut WHO tuh jumlah penyandang disabilitas itu 10% dari populasi. KBR berapa nih? Karyawan ada berapa ya karyawan KBR? 40 10%-nya berarti 4 ada nih. Ya, Paretonya seperti itu kan. Nah, permasalahan utamanya bukan yang di 10% ini. Permasalahan utamanya adalah di 90% yang tidak tahu memberikan kewajibannya, menjalankan kewajibannya terhadap yang 10%. Nah, artinya apa? Yang perlu kita bahas pertama adalah perspektif. Perspektif inklusif. Artinya bukan masalah disabilitas atau tidak disabilitas ya, tapi perilaku inklusif, cara berpikir inklusif bahwa setiap orang itu berbeda, pendekatan itu perlu dan sebagainya. No one is left behind semua orang itu harus dilibatkan. Harus dilibatkan. Nah, itu yang paling utama, perspektif dulu lah. Kalau yang lain-lainnya dalam rangka memahami hambatan teman-teman disabilitas tentu adalah bagaimana juga setiap orang, teman-teman pemirsa juga mau terlibat dalam urusan-urusan atau isu-isu terkait disabilitas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena setiap individu pada akhirnya menjadi disabilitas. Maksudnya gimana tuh Bang? Penglihatannya berkurang, pendengaran berkurang, kesehatannya juga berkurang. Ya, kesehatan berkurang, fungsi pikirnya berkurang. Demensia apa bedanya? Ya, kemudian fungsi geraknya berkurang, mungkin stroke kan disabilitas. Ya, jadi memberikan terbaik buat disabilitas sebetulnya menyiapkan hari tua kita atau suatu saat ketika kita menjadi disabilitas agar lebih baik juga seperti itu. Itu yang paling utama ya. Jadi selain perspektif, kemudian juga bagaimana keterlibatan kita di dalam urusan disabilitas itu sendiri. Itu harapan yang paling utama. Kemudian tentu saja kita terkait dengan sarana prasarana misalnya, ya itu juga penting. Contoh kasus misalnya kayak bidang landai, ya bidang landai itu kan tidak hanya untuk yang pengguna kursi roda. Nah kalau punya anak pakai stroller, betul kan? Atau katakanlah mungkin
kita sudah tua pakai itu kan pakai tongkat atau pakai kursi roda, atau ibu-ibu hamil lebih suka dia lewat jalur landai daripada dia naik tangga-tangga atau kan? Mungkin yang ada sakit lutut atau nah kan artinya itulah universal design. Jadi jangan dikhususkan, tidak perlu juga dikhususkan ya, tapi kebijakan yang bisa dirasakan oleh siapa saja dan itu bermanfaat, kurang lebih seperti itu. Jadi setidaknya ada aksesnya dan ada pilihannya juga kita mau menggunakan yang mana. Betul, ya itu. Oke. Dan dalam konteks ketenaga kerjaan ya Bang, apa strategi atau kebijakan yang sedang atau mungkin sedang didorong ya oleh Komnas Disabilitas untuk memperluas kesempatan kerja bagi kelompok disabilitas? Pertama tentu kita harus melihat secara utuh ya, di hulu dan di hilirnya. Di hilirnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap instansi pemerintah dan BUMN wajib menerima minimal 2% dari jumlah karyawan. Sementara di sektor swasta itu 1%. Tetapi seringkali suplainya tidak ada. Oh, justru suplainya tidak ada. Suplainya tidak ada. Karena apa? Tadi kan saya sampaikan di awal juga, ketika di keluarga tidak diterima, akhirnya dia tidak sekolah atau dia sekolah tapi tidak lulus. Nah, akhirnya kan nggak ketemu. Atau sesederhana dia punya tapi dia tidak berani declare. Iya, bisa jadi seperti itu. Nah, kan ketika itu nggak ketemu, yang paling utama kita harapkan adalah bagaimana teman-teman disabilitas ini, apapun ragamnya, itu mau dan bisa bersekolah. Itu dulu. Mungkin jangka panjang, tidak yang dalam waktu dekat ya. Nah, kalau mereka bersekolah, mereka punya pengetahuan, mereka punya keterampilan, maka kebutuhan 2% dan 1% tadi itu kan bisa ketemu. Nah, tetapi juga tidak sesederhana itu. Banyak teman-teman disabilitas juga yang sekolahnya sampai doktor, sampai master dan sebagainya. Tapi seringkali nggak ketemu. Yang diminta adalah akunting, yang ada pendidikan, kan nggak ketemu. Nah, makanya kita sedang mendorong, pemerintah juga melakukan terbentuknya unit layanan disabilitas. Jadi unit layanan disabilitas ini menjadi penghubung di antara pemberi kerja dan penerima kerja. Oke, daerah ini katakanlah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu kebutuhan tenaga kerjanya di bidang apa saja. Kemudian suplainya adanya tenaga kerja disabilitas yang punya keterampilan apa ya. Karena biar bagaimanapun dunia kerja itu kan tidak mentang-mentang disabilitas maka dia harus diterima gitu aja. Kan nggak bisa dong. Kan tetap perlu ada manfaatnya dan dia pun juga mau merasa bermanfaat. Betul. Kan. Dan teman-teman disabilitas juga kan sebetulnya nggak mau dikasihani gitu. Iya, maunya produktif kan. Dan produktif dengan cara mereka juga. Betul, seperti itu. Jadi itu yang sedang kita upayakan, bagaimana supaya teman-teman disabilitas ini bisa mendapatkan haknya di bidang pekerjaan. Selain itu tentu saja juga teman disabilitas ini kan punya extra cost ya. Jadi kalau saya gaji 5 juta, saya disabilitas, Mbak Mahari gaji 5 juta juga. Tapi pengeluaran saya itu pasti lebih tinggi. Saya harus ke psikiater misalnya. Ya, saya harus beli obat. Dengan yang bukan disabilitas, meskipun gaji kita sama, otomatis saving saya lebih kecil. Nah, untuk itulah selain katakanlah dunia kerja memberikan pekerjaan, bisa juga kita mengembangkan kewirausahaan. Sehingga extra cost tadi itu tidak menjadi lebih lagi. Nah, untungnya pemerintah sekarang sedang membuat suatu peraturan pemerintah terkait dengan konsesi, sehingga kebutuhan-kebutuhan terkait transportasi macam-macam segala macam itu nanti bisa dibantu oleh pemerintah. Itu yang lagi dikerjakan KMD dan juga dalam konteks memantau lah seperti itu. Oke. Ini saya belajar banyak banget loh Bang Kikin. Serius. Makasih banget. Dan pengennya sih podcastnya 2 jam ya. Tapi karena ada keterbatasan waktu, ini saya pengen satu pertanyaan terakhir aja buat Bang Kikin. Kira-kira apa pesan dari KND untuk para penyandang disabilitas bagi keluarganya dan juga lingkungan terdekat hingga yang terluas hingga pemerintah gitu misalnya? Ya, kembali masalah utama itu juga kan bagaimana penerimaan ya, penerimaan. Tidak mudah kita mendampingi penyandang disabilitas. Ini kita harus paham ya. Artinya kalau saya mau kasih penghargaan kepada tokoh-tokoh yang peduli disabilitas, pertama saya kasih adalah orang tuanya, ibunya, ya. Karena sumber kekuatan itu ada di situ.
Bagaimana dia menjadi disabilitas yang percaya diri, bagaimana dia bisa berinteraksi di keluarga, di lingkungan, di sekolah, kemudian nanti di tempat kerja. Itu berawal dari situ. Ya. Jadi ini yang paling utama ya. Jadi keluarga-keluarga dengan disabilitas, mari kita support juga ya. Kita support bagaimana susahnya mereka mendampingi teman disabilitas. Dan kedua tentu bagaimana perspektif mereka dikembangkan terhadap keluarga yang disabilitas tersebut ya. Bahwa apapun ragamnya teman disabilitas ini tentu bisa punya kelebihan, punya keunggulan, bisa berpartisipasi di bidang apa saja yang sesuai ya, yang sesuai. Nah, kemudian tentu saja adalah harapan kita ketika keluarga sudah di tingkat sekolah ya. Sekolah-sekolah harapan kita adalah bisa menerima semua anak dengan disabilitas. Tidak perlu mereka ke sekolah luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena setiap anak itu kan punya hak untuk bersekolah di sekolah terdekat. Tapi seringkali sekolah mengatakan kami belum siap. Ya saya juga dulu punya anak disabilitas gak siap kok. Tapi kan mau gimana lagi? Nah, perspektif ini harus dibangun. Terima dia sebagai anak. Ya. Baru diusahakan. Oh kalau sekarang gini, kita sekarang belajar tentang bahasa isyarat. Dilalah yang masuk adalah teman netra. Kita belajar huruf braille, yang masuk autis. Kita belajar autis, yang masuk bipolar. Kita nggak selesai, tapi terima dulu gitu loh. Terima dulu, didiklah dia seperti anak kita sendiri. Tidak mudah, ya tidak mudah. Nah setelah itu tentu saja adalah bagaimana mereka pada akhirnya nanti ke dunia kerja. Di dunia kerja harapan kami juga bagaimana dunia kerja bisa memahami, bisa menerima mereka. Dan bisa dan sebetulnya sekarang sudah mereka terima, cuma nggak dihitung aja, nggak di asesmen aja. Kalau sebetulnya di kantor itu ada yang disabilitas yang tidak terlihat. Dan sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang kita suka bayangkan sih. Maksudnya 1 dari 10. Berarti kan teman kita aja udah berapa orang gitu. Orang di sekitar kita ada berapa orang. Dan sebenarnya saya rasa bukan suatu kebetulan juga saya ngobrol sama Bang Kikin di sini. Karena ibu saya sendiri itu sebenarnya penyandang disabilitas juga. Dia itu tangannya nggak ada jari-jarinya gitu. Dan dia itu ayahnya juga kayak gitu. Jadi kayak Bang Kikin kan anaknya juga ya. Generatif ya. Betul. Dan yang saya rasa sebagai anaknya itu saking ibu saya diajarin sama bapaknya untuk ya biasa aja, ya percaya diri aja, nggak ada yang salah sama kamu. Penerimaan dari keluarga itu saya sebagai anaknya aja, saya nggak pernah sadar bahwa ibu saya punya disabilitas. Saya nggak pernah sadar sampai saya SD, kalau nggak salah SD kelas 3, tiba-tiba ada teman saya yang bilang, mama kamu tangannya kenapa gitu. Saya, emang beda ya gitu. Jadi memang betul-betul apa yang menjadi hambatan di dalam diri kita, kalau bisa kita terima, kita percaya diri, kita merasa kita berharga, itu orang lain bahkan bisa nggak ngelihat itu. Betul. Itu luar biasa banget, luar biasa banget Bang Kikin. Jadi perspektif itu yang penting gitu loh. Penting banget. Sehingga kita tidak membeda-bedakan orang berdasarkan hal yang berbeda gitu loh. Bahwa memang beda ya itu. Dan yang terakhir tentu saja terkait tadi harapan kami adalah bagaimana pemerintah itu bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas, termasuk kebijakan di bidang anggaran sendiri. Nah ini kan Presiden Prabowo peduli nih atas cita-citanya terhadap disabilitas. Mari kita wujudkan sama-sama. Dan sekali lagi teman disabilitas itu sama seperti kita semua, mereka juga punya success story, mereka juga ada yang malas, ada yang rajin, ada sama lah ya. Sama gitu. Jadi jangan dilihat kalau disabilitas pasti nggak janganlah stereotip itu udah nggak zaman. Udah nggak zaman gitu. Apalagi sekarang juga mental cukup tinggi. Nah ini yang menjadi tantangan kita, harapan kita agar kebijakan-kebijakan berpihak sehingga entah itu disabilitasnya terlihat tidak terlihat, Indonesia Emas 2045 itu bisa kita songsong dengan sumber daya disabilitas tidak disabilitas, bukan jadi pemisahan seperti itu. Oke, Bang Kikin terima kasih banyak. Terima kasih, sudah sama-sama. Banyak banget insight untuk teman-teman KBR. Teman-teman KBR aku yakin juga belajar banyak. Dan rasanya menyenangkan sekali mengetahui bahwa success story dari teman-teman penyandang disabilitas itu bisa menginspirasi siapapun. Betul. Dan semoga bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Teman-teman KBR juga terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Bye-bye. Terima kasih banyak Bang Kikin.